Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, kuat, dan penuh semangat ya. Buat para ibu hebat di luar sana yang hari ini mungkin lagi capek, lagi lelah, atau lagi merasa sendirian, aku mau bilang kalian luar biasa. Kalian sudah melakukan yang terbaik, walau mungkin gak ada yang melihat secara langsung. Tarik nafas sebentar, kita kuat bukan karena tidak lelah, tapi karena tetap bertahan walau lelah. Semoga video ini bisa jadi teman kecil untuk kalian, bisa jadi penguat, dan bisa bikin hati sedikit lebih tenang. Hari ini aku masak menu yang sangat simpel buat anak-anak karena ini hari pertama anak-anak masuk. Jadi ini nasi yang dicampur dengan telur sebagai protein dan mix vegetable sebagai pelengkap biar ada gizinya. Kemudian kita pan seperti ini yang bulat biar anak-anak gampang makannya. Ini sebenarnya video lama yang ada di HP, cuma daripada menu-menuhin memori, mendingan sekalian aku upload saja. Jadi walau ini video lama, tetap ingin aku simpan di sini sebagai cerita kecil tentang perjalanan kami. Jadi setelah masak, kita letakkan dulu di piring seperti ini biar uap panasnya itu keluar. Lalu setelah itu nanti kita masukkan ke kotak bekal kakak Yaya dan adik Amar. Nah, aku tidak lupa juga bawain anak-anak susu kotak yang plain karena anak-anak suka minum susu kotak. Kenapa yang plain? Karena kalau yang berwarna itu banyak gulanya. Kalau yang plain seperti ini, itu minim penggunaan gula. Penggunaan gula yang berlebihan untuk anak-anak itu bisa mengakibatkan anak-anak jadi rewel dan gagal fokus. Nah, sekarang Kak Yaya itu udah sampai di sekolah dan adik Amar juga. Dan tentu saja adik Inaya juga ikut dan ada di gendongan. Nah, ini Kakak Yaya sudah bisa beradaptasi dengan teman-temannya. Nah, kalau adik Amar itu dia masih butuh waktu yang lebih lama sedikit. Jadi dia lebih banyak diamnya. Sebenarnya adik Amar itu masuk sekolahnya gak terlalu cepat, tapi aku masukin lebih awal karena biar antar-antarannya bareng sama kakaknya. Karena kalau adik di rumah juga, dia gak ngapa-ngapain, paling gelendotan sama mamanya. Dan pasti akan antar kakaknya juga ke sekolah. Nah, biasanya kalau anak-anak sudah pulang sekolah, sudah urusin makannya, dan sudah tidur, aku mulai lagi dengan aktivitas jahit-menjahit. Jadi kalau mau menjahit itu, jahitannya itu dicicil-cicil gitu ya. Jadi potong dulu sebentar, terus urus anak lagi. Habis urus anak, anak-anaknya anteng, terus menjahit lagi sampai bajunya kelar. Nah, kalau sudah kelar bajunya, baru aku ambil video buat diposting ke sosial media. Jadi itu juga buat branding ya. Nah, kalau aku lagi jahit pasti ada adegan seperti ini. Anak-anak ketiduran di samping aku. Nah, gitu sambil jahit sambil ngomong. Nah, ini bajunya sudah selesai, udah di packing, udah di photoshoot ala-ala aku. Sekalian buat diposting. Nah, kalau sudah buat video, nah lanjut lagi aku buat temenin anak-anak main karena waktu anak-anak bermain sama kita itu cuma sebentar dan umur mereka yang seperti ini tidak akan terulang yang kedua kali. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Walaupun nyambi-nyambi dari jahit, ngurus anak, jahit lagi, ngurus anak, semuanya harus disyukuri karena semua ini bukan cuma capek yang tidak berarti, tapi insya Allah capeknya ini akan Allah hadiahkan dengan surga. Dalam Islam, perjuangan ibu itu mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut ibu sampai 3 kali lebih utama. Artinya, lelah kita ini tidak pernah sia-sia, karena setiap pelukan ke anak, setiap air mata yang kita tahan, setiap kesabaran yang kita paksa tumbuh,
semuanya dilihat Allah. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak produktif, merasa gagal, merasa cuma jadi ibu, percayalah justru di situ letak kemuliaanmu. Anak yang hari ini gelendotan, besok akan berani. Anak yang hari ini takut, suatu hari akan melangkah dengan percaya diri. Kita hanya perlu hadir memeluk saat mereka butuh dan melepas saat mereka siap. Nah, makanya kadang satu baju yang aku jahit bisa butuh beberapa hari. Hari ini cuma sempat potong, besok baru jahit sedikit, lusa baru finishing. Bukan karena aku lambat, tapi karena waktuku terbagi untuk anak-anak dan urus rumah. Dan justru disitulah maknanya, satu baju itu bukan cuma hasil jahitan, tapi hasil kesabaran. Ngurus 3 anak dengan jarak usia yang berdekatan itu jujur berat banget. Capeknya bukan cuma fisik, tapi mental. Ada hari dimana aku ingin diam, ingin tenang, ingin tidak ada suara sebentar. Cuma aku teringat dengan yang sering disampaikan Dokter Aisyah Dahlan. Beliau bilang gini, ibu yang mengurus anak sendiri, apalagi dengan jarak usia dekat, otaknya bekerja tanpa henti dari bangun sampai tidur lagi. Isinya selalu anak, anak, dan anak. Jadi wajar kalau ibu cepat capek. Dan beliau juga bilang kalau anak itu tidak butuh ibunya yang sempurna, hanya saja anak itu butuh ibunya yang hadir di setiap perjalanan mereka. Terima kasih sudah menemani ceritaku sampai akhir. Channel ini bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang perjuangan ibu yang sedang belajar bertahan, bangkit, dan tetap bermimpi. Kalau kamu merasa relate, kalau kamu juga ibu yang sedang lelah tapi tidak menyerah, jangan lupa subscribe. Uploadku memang tidak selalu di hari yang sama, tapi insya Allah akan ada 3-4 video setiap minggu tentang kehidupan ibu, menjahit, mental health, dan kisah Islam. Jadi jangan lupa dukungannya dengan tekan subscribe.